20.000 rudal. Itu janji Amerika, tapi bukan ke Ukraina. Rudal itu sekarang mendarat di Timur Tengah, bukan untuk menghadapi Rusia, tapi untuk melawan drone Iran. Dan Zelensky ditinggalkan di tengah medan perang tanpa peluru. Tanggal 8 Juni, dalam sebuah wawancara dengan media Amerika, Zelensky mengungkap bahwa Pentagon secara resmi memberitahu 20.000 rudal anti-drone yang semula dijanjikan kepada Ukraina telah dialihkan untuk menghadapi ancaman drone dari kelompok Houthi. Zelensky menyebut, "Kami sangat membutuhkan senjata ini untuk menghadapi gelombang drone Rusia, tapi kami justru dikesampingkan." Rudal tersebut adalah bagian dari program bantuan era Biden, dirancang khusus untuk mencegat drone kamikaze buatan Rusia. Namun setelah Trump kembali menguasai panggung politik, strategi Amerika pun bergeser cepat. Bantuan dibekukan, prioritas berubah. Ukraina bukan lagi front utama. Ketika tekanan di garis depan meningkat dan langit Ukraina semakin ramai oleh drone serta rudal hipersonik Rusia, Zelensky akhirnya goyah. Sikap keras yang dulu ditunjukkan kepada Rusia kini berubah drastis. Ia secara terbuka menyerukan kepada Putin untuk kembali duduk di meja perundingan. Ukraina bersedia melakukan gencatan senjata, kapan saja, di mana saja, ujar Zelensky dalam konferensi pers mendadak, baik itu gencatan senjata 30 hari ataupun gencatan senjata permanen. Semua opsi terbuka. Di sisi lain, ia juga mulai merayu Washington. Ia menyampaikan bahwa Ukraina akan mendengar segala saran dari Amerika Serikat. Pesan yang jelas, Zelensky tak lagi berbicara sebagai pemimpin yang menuntut dukungan, tapi sebagai pemohon yang tak punya banyak pilihan. Sementara itu, Donald Trump, yang kini makin aktif di panggung internasional, mengomentari situasi ini dengan cara yang mencolok. Ia menyebut konflik Rusia-Ukraina sebagai pertarungan anak-anak TK. Biarkan mereka berkelahi sebentar, lalu kita pisahkan, ujar Trump dalam salah satu pernyataan yang membuat Ukraina terbakar emosi. Bagi banyak pejabat di Kiev, ini adalah penghinaan. Tapi lebih dari itu, ini adalah sinyal bahwa dalam narasi Trump, perang ini tak penting lagi. Trump juga diyakini menjadi sosok di balik keputusan untuk mengalihkan 20.000 rudal ke wilayah Teluk. Fokus utama kebijakan luar negeri Amerika kini beralih ke Iran, Suriah, dan stabilisasi Timur Tengah. Bagi Ukraina, ini adalah alarm keras. Waktu kalian hampir habis. Pada saat yang sama, tentara Rusia bergerak lebih dalam ke wilayah Ukraina. Mencapai tepi Oblast Dnipropetrovsk yang selama 3 tahun tak pernah tersentuh, kini telah dilintasi oleh Garda Nasional Rusia. Ini menandai ekspansi agresif baru dari Kremlin. Putin tak lagi puas dengan Donbas atau Zaporizhia. Kini, targetnya tampaknya adalah Ukraina sebagai buffer sepenuhnya, dari timur hingga barat. Analis militer menyebut bahwa strategi Zelensky yang mengandalkan operasi intelijen di wilayah Rusia tak lagi efektif. Serangan sabotase mungkin menciptakan sensasi, tapi tak mengubah garis medan perang. Rusia terus maju. Ukraina hanya bertahan. Eropa, mereka sibuk dengan pemilu internal, tekanan inflasi, dan logistik senjata yang makin terbatas. Slogan "Kami berdiri bersama Ukraina" makin terdengar kosong. Zelensky kini terjepit di antara dua kekuatan. Di satu sisi, Rusia yang tak menunjukkan tanda-tanda melambat. Di sisi lain, Amerika dan Eropa yang mulai lelah dan berpaling. 20.000 rudal hanyalah simbol. Yang hilang sebenarnya bukan sekadar senjata, tapi kepercayaan, momentum, dan harapan. Ketika panggung internasional bergeser dan bendera Ukraina makin jarang terlihat di podium barat, maka satu pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah perang ini masih milik Ukraina? Ataukah kini hanya bagian dari tawar-menawar politik global yang tak pernah peduli pada siapa yang menang dan siapa yang hancur?